ya? Iyalah Mbak, sebenarnya kalau kita mau dikomentari, dikritik itu saya terima masukannya. Tapi yang penting jangan nyinyir dan fitnah gitu. Mengkritik, membangun itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan jatuhnya membuka aib, ya kalau benar. Kalau nggak benar, kan jatuhnya fitnah. Nah, yang hal-hal yang seperti ini yang mesti aku harus bisa protect, karena aku punya anak, di mana anakku tuh kan juga bersosialisasi sama masyarakat itu kan pasti kan udah mainnya gadget ya, zaman hari gini gitu. Kalau misalkan lihat, aduh mamanya maaf, itu mamanya itu, terus udah gitu mama, aduh nanti gimana, sedangkan anak saya taunya saya tuh kerja pagi siang malam cari rezeki halal ya kayak begini, syuting, nangis-nangis aku tuh nggak tega Mbak sebenarnya Mbak. Ya, itu tetap proses berjalan walaupun dia sudah meminta maaf atau bagaimana? Sudah minta maaf. Dan Mami tidak meneruskan proses itu? Saya meneruskan. Seolah menahan ketakutan karena ancaman hukuman penjara. Bahkan karena ancaman kurungan penjara pula, Winarsi dikabarkan tertekan hingga depresi berat. Ia juga tak sanggup berkata-kata saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Selain berkali-kali mengucapkan permohonan maaf kepada Dewi Persik agar segera mencabut laporan. Minta maaf. Gimana Bu? Minta maaf aja. Minta maaf. Ya tapi masih tetap minta maaf. Sama Kota Jember. Bu, berharap apa Bu dengan kasus kejadian ini, mau apa, berdamai apa gimana Bu? Mau damai, berharapnya apa Bu? Ya tentunya damai, tentunya minta damai. Pokoknya ini kita masih upayakan bisa dimediasikan oleh pihak kepolisian. Kami juga berupaya kepada tim kuasa hukum dari saudari pelapor supaya kita bisa hasilnya baik untuk kita semua. Itu aja ya. Iyalah Mbak, sebenarnya kalau kita mau dikomentari, dikritik itu saya terima masukannya. Tapi yang penting jangan nyinyir dan fitnah gitu. Mengkritik, membangun itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan jatuhnya membuka aib, ya kalau benar. Kalau nggak benar, kan jatuhnya fitnah. Nah, yang hal-hal yang seperti ini yang mesti aku harus bisa protect, karena aku punya anak, di mana anakku tuh kan juga bersosialisasi sama masyarakat itu kan pasti kan udah mainnya gadget ya, zaman hari gini gitu. Kalau misalkan lihat, aduh mamanya maaf, itu mamanya itu, terus udah gitu mama, aduh nanti gimana, sedangkan anak saya taunya saya tuh kerja pagi siang malam cari rezeki halal ya kayak begini, syuting, nangis-nangis aku tuh nggak tega Mbak sebenarnya Mbak. Ya, itu tetap proses berjalan walaupun dia sudah meminta maaf atau bagaimana? Sudah minta maaf. Dan Mami tidak meneruskan proses itu? Saya meneruskan. Loh, itu kan memang pertemuan pertama memang seperti itu. Karena saking baiknya Mbak Dewi, saking mungkin melihat kondisi yang bersangkutan seperti itu, ya beliau juga sebagai seorang manusia melihatnya ya nggak tega. Tapi kenapa kok saya harus dilakukan seperti ini, jelek-jelekin, difitnah. Bahkan keluarga saya juga sampai merasa tersakiti, sampai datang ke Jakarta, sampai sekarang pun belum mau damai. Tadi bicara sama Bang Sandi sih, keadilan harus ditegakkan. Dan tadi kita mau komplain dalam arti kata, kok ibu itu belum pakai baju orange gitu. Jadi keadilan harus ditegakkan, itu aja sih. Walaupun ibu tadi minta maaf. Aduh, kasarannya maaf itu pasti dimaafkan, Dewi pemaaf. Tapi tidak segampang itu langsung bisa keluar. Maaf pasti dimaafkan karena Dewi hatinya baik, orangnya juga baik. Tapi bicara ke depannya itu tuh tetap harus ditegakkan, keadilan hukum harus ditegakkan gitu. Keluarga besar termasuk saya garda terdepan, Bang Sandi Arifin, di situ ada Mamine dan sekarang juga ada Mas Bin. Kita semua sebagai keluarga besar marah pastinya. Ya betul, pelajaran buat fans semuanya, tidak gampang, bukan cuma menzolimi seorang Dewi, jangan menzolimi semua orang lah gitu. Jaga mulutmu, jaga tanganmu gitu. Ini sudah menyangkut harga diri seorang anak. Yang tersakiti adalah ibu, adik, kakak, keluarga besar semua merasa tersakiti pastinya. Dan ibu itu juga membawa nama besar daerah Jember. Itu kan bahaya banget ya. Jadi kasarannya ini harus dikasih pelajaran supaya para netizen berbicara tidak seenaknya, supaya netizen itu berbicara ada arahnya, jangan seenaknya berbicara, karena apapun akan ada di Indonesia ini kan sekarang ada hukumnya.
pencemaran nama baik lah, undang-undang ITE dan lain-lain. Jadi pelajaran buat para netizen yang lainnya bahwa jagalah mulutmu, jaga lisanmu, jaga tanganmu itu. Ya kita lihat nantinya, karena tadi juga pas saya lagi di panggung juga tadi Bang Sandi Arifin juga telepon, saya juga bilang sama Dewi, kita harus keadilan harus ditegakkan. Siapa yang bersalah dia harus tanggung jawab, seperti itu. Jadi ini adalah contoh supaya nanti mereka yang lain-lain itu tidak gampang untuk menghujat orang siapapun. Jangan gampang bicara mulutmu, jangan gampang menghujat tanganmu dengan sosmed, asik ngomong, bicara, kata-katain orang. Jadi kita sekarang sibuk aja berbenah diri, mencari rezeki daripada mengomentari orang, iri sama orang, sirik sama orang, zolim sama orang, kan nggak boleh. Itu aja sih. Iya, tadinya pertama awalnya kan seperti itu karena support Lesti kan, seneng ketika Lesti dizolimi sama seorang suami, terus diminta tanggapannya, lalu kita nggak tahu ya ibu itu motifnya apa. Kalau motifnya mau terkenal tapi harus menzolimi orang lain, itu kan tidak bagus banget. Dia pasti tahu, dia bukan orang bodoh pastinya. Dia pasti tahu bahwa itu akan masuk ke jalur hukum. Menurut saya itu dia sudah perhitungkan semuanya. Jadi kalau ada tangisan itu semuanya adalah sandiwara, air mata buaya. Kayak gitu, apalagi saya dengar katanya dia ternyata fansnya Mami katanya. Kalau seorang fans itu dia akan tahu apa yang dilakukan idolanya. Kalau seorang fans itu dia akan tahu apa yang kebiasaan idolanya, bukan malah memaki, mencaci, apalagi di sosmed itu sih. Ya aku sebagai sahabat pastinya support banget karena biar bagaimanapun aku itu bersama Dewi itu bukannya cuma 1 hari 24 jam atau 40 jam bahkan berjam-jam, aku tahu banget siapa dia. Jadi kalau ada yang menghina dia, aku juga merasa terhina, kasarannya seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang berbicara buruk tentang seorang Mami Dewi, aku juga merasa sakit. Kenapa? Karena saya tahu siapa dia gitu. Pesannya itu tadi, pokoknya jangan gampang bicara karena apa yang mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai gampang untuk ngatain orang, zolimin orang, itu nggak bagus. Kita sekarang berlomba-lomba untuk kerja aja, cari duit, cari cuan, kayak gitu. Jadi buat Dewi semangat terus sayang, pastinya keadilan harus ditegakkan. Iya betul, tapi aku kan mantau, aku selalu bilang aku kasih semangat buat Dewi karena apapun seorang Dewi Persik, Indasari tahu siapa dia.